Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Saya juga mendoakan buat teman-teman semuanya ya, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah ya, dimudahkan sama Allah. Terus saat ini teman-teman yang sedang berjuang untuk lunasin hutang, saya doakan semoga Allah lunasin semua hutangnya. Dan yakin teman-teman semuanya bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa. Insya Allah pasti dilunaskan. Yang penting kembali ke diri Anda masing-masing, ke diri kita masing-masing. Kita yakin gak sama Allah? Teruslah berdoa sama Allah, teruslah meminta pada Allah. Walaupun hari ini mungkin Anda melihatnya belum dikabulkan sama Allah, kok sulitnya, kok gak dibuka ya jalan. Percaya deh, bukan Allah nggak memberi, bukan Allah nggak melunasin hutang Anda, bukan Allah nggak mewujudkan, nggak memberi apa yang Anda minta, bukan itu teman-teman semua. Bisa jadi Anda belum pantas untuk menerimanya. Makanya pantaskan diri ya, tentunya dengan memperbaiki ibadah, terus kita menggali potensi diri, banyak belajar, memperbaiki pikiran, banyak hal yang harus dilakukan teman-teman semuanya. Ya baik, langsung ke materi ya. Banyak yang bertanya ke saya, Pak, bagaimana sih cara Bapak itu untuk sampai bisa selesai hutangnya gitu ya. Itu banyak yang bertanya ke saya itu. Nah, sebenarnya yang WA ke saya itu sudah saya share gitu, saya tuliskan juga itu perjalanan saya singkat gitu ya, bagaimana saya bisa lunas hutang itu. Pastinya yang saya lakukan itu lebih banyak ke jalur langit pakai cara Allah. Tapi nggak apa-apa, hari ini saya buat videonya juga. Saya jelasin ya bagaimana cara saya dulu bisa ya lunas hutang lah. Dan sebenarnya hari ini pun saya masih ada hutang, cuman ya beda teman-teman. Saya hutangnya itu bukan hutang di bank, bukan dikejar-kejar, enggak. Ya mungkin hutang di warung ya, kopi yang belum dibayar lah gitu ya. Bukan yang lainnya, enggak. Nah gini teman-teman semuanya, saya ceritakan singkat aja ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa Anda ambil pelajaran lah. Yang bagus ambil, yang enggak ya enggak usah teman-teman semuanya. Dan memang cara saya ini benar-benar aneh dan menurut saya ya lain lah dari yang lain, karena saya lebih pada meyakini tentang kuasanya Allah. Tentunya pertama teman-teman yang saya lakukan sampai hutang saya itu lunas, itu pertama saya taubat ke Allah, minta ampun ke Allah, dan itu wajib, harus taubat, harus minta ampun sama Allah. Saya berusaha untuk tidak menyalahkan siapapun, untuk tidak menyalahkan keadaan. Saya tuh ya ditipu orang ya, pernah ikut bisnis gitu ya, dengan modal yang besar, dengan PD-nya bisa untung besar, akhirnya rugi ya pernah. Kemudian ngumpulin modal bersama teman-teman, saya ajak itu mereka kumpul modal, kemudian berinvestasi, akhirnya ditipu ya pernah. Kemudian utang di bank ya pernah gitu. Jadi saya juga setidaknya ya dari WA yang ke saya itu yang dirasakan tuh pernah saya rasakan juga. Jadi saya memahami. Tapi itu tadi yang pertama yang saya lakukan, kita singkat aja teman-teman semuanya. Yang pertama yang saya lakukan itu bertobat sama Allah, benar-benar minta ampun sama Allah. Karena apapun secara sadar atau tidak sadar, semuanya itu sebab karena dosa. Itu dulu yang saya pahami, itu dulu yang saya yakin ya, bahwa saya nggak menyalahkan siapapun, semuanya ini murni total karena dosa saya. Sehingga saat itu pun yang saya lakukan adalah tobat. Jadi tiap hari, tiap malam itu saya sholat tobat. Bahkan sholat tobatnya saya itu beda teman-teman semuanya. Artinya saya catat dulu semua dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Di selembar kertas itu saya tulis, pernah berbohong, pernah ini segala macam, itu kan aib ya. Saya catat sebanyak-banyak, dari yang kecil sampai yang besar saya tulis semuanya. Kemudian malam hari itu saya sholat tobat, saya minta ampun tuh satu-satu saya baca. Ya Allah, ini daftar dosaku. Itu yang saya tahu aja ya, dosa yang saya tahu saya catat. Ya Allah, ini dosaku ya Allah. Sambil menangis tuh minta ampun sama Allah, ampun ya hamba ya Allah, ampun. Pokoknya minta ampun lah, benar-benar saya catat semuanya, sebanyak-banyak tuh lebih 200 lebih tuh kalau nggak salah itu, dari yang kecil gitu, sedetail-detailnya itu saya tulis. Terus saya sholat tobat tuh, itu saya merasa sedih, merasa bingung, saya sholat tobat minta ampun sama Allah. Kadang-kadang selesai sholat ba'diyah, sholat wajib misalnya ba'diyah zuhur, saya sholat tobat. Nggak tentu, nggak harus tiap malam ya, tiap malam itu saya wajib, tapi siang hari itu kadang-kadang saya juga sholat tobat. Tobat tuh kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat, nggak tentu deh, seenaknya saya itu saya lakukan.
Yang pertama. Kemudian teman-teman semuanya, saya lebih fokus tuh pada ikhtiar langit. Saat itu yang saya lakukan, saya nggak sibuk untuk cari relasi ke teman, enggak, karena saat itu benar-benar semuanya gelap mentok. Teman yang dulunya akrab kita bantu menjauh, saudara apalagi gitu ya, itu saya nggak lakuin itu. Saya hanya lebih fokusnya ke Allah, curhatnya tuh total ke Allah. Saya tuh kadang-kadang siang tuh ya menghadapi penagih utang tuh dimaki, dimarahi, ya malam harinya saya bangun malam tahajud tuh ya nangis, curhat ke Allah gitu ya, minta ampun lah sama Allah gitu. Saya jadikan dulu di sepertiga malam terakhir itu sebagai momen ya, waktu saya itu untuk benar-benar curhat ke Allah, doa ke Allah. Saya terus berdoa sama Allah. Ya capek memang, capek banget, capek, lelah gitu. Nah sebenarnya di sebagian video saya itu sudah saya jelaskan juga sih sebagian kisah-kisah saya ya. Kalau saya jelasin panjang lah, karena saya terlilit utang itu dari mulai tahun 2008 sebenarnya. Puncak itu di tahun 2017, selesai itu di tahun 2021 gitu. Jadi dari perjalanan itu kan panjang ya berbisnis saya pernah gagal, kemudian dulu saya juga nggak yakin dengan ikhtiar langit apa bisa selesai, saya juga mengalami itu. Pokoknya hampir rata-rata yang bertanya ke saya itu, yang WA ke saya itu hampir saya alami juga. Pada akhirnya pun saya menyimpulkan, saya nyerah, saya pasrah, saya lebih fokus pada Allah. Saya belajar ilmu yakin, saya banyak belajar membaca ke guru saya bahkan saya ikut kelas online juga, ikut PPA gitu ya, pola pertolongan Allah, kemudian belajar ilmu magnet rezeki. Kemudian saya lebih banyak itu dulu lebih banyak membaca ilmunya bukunya Agim dan Ustadz Yusuf Mansur ya. Paling saya banyak belajar tuh punya Ustadz Yusuf Mansur nih, salah satu bukunya ini. Banyak sebenarnya bukunya ya, Belief tentang percaya, kemudian tentang Rich, kemudian tentang Feel, ini tentang rasa. Ini saya baca buku ini benar-benar merubah pola hidup saya. Pola berpikir saya itu berubah tentang keyakinan bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, masalah apapun yang kita hadapi, jika Allah berkehendak, kita yakin pada Allah, semuanya akan selesai, akan beres. Nah itu yang saya lakukan. Tobat pastinya ya. Kemudian di samping saya terus belajar, ya saya juga memperbanyak amalan lah, belajar dari guru ke guru. Banyak banget guru yang saya temui ya. Setiap guru tuh memberikan saya amalan, memberikan saya ijazah amalan banyak, bahkan saya pernah overdosis itu dalam mengamalkan amalan. Tapi saking banyaknya amalan yang saya kerjakan, saya nggak mendapatkan apa-apa, sehingga ada merasakan perubahan saat itu ya, karena fokus saya itu maunya ingin cepat-cepat, ingin selesai gitu. Yang dipikirkan tuh keajaiban, akhirnya saya nggak dapatkan itu. Tapi ternyata itulah selalu saya sampaikan ya, bahwa rumus keajaiban itu adalah melepaskan sama dengan menerima sama dengan keajaiban. Artinya saat itu saya lepaskan semuanya ke Allah, semua beban masalah termasuk beban hutang saya pasrah itu. Kemudian saya siap menerima apapun resikonya, pastinya dimaki, dihina, direndahkan, dijauh, itu saya terima semuanya. Saya terima dengan ikhlas, saya terima dengan ridho, saya tetap bertahan untuk fokus ke Allah. Meskipun beban berat, menyesakkan, tapi saya tetap berusaha untuk bagaimana saya tetap fokus ke Allah. Pokoknya semuanya Allah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Itu saya lakukan teman-teman. Tapi walaupun begitu saya tetap ikhtiar, tetap bekerja. Bukan saya hanya fokusnya pada amalan aja, nunggu keajaiban aja, enggak. Walaupun itu juga pernah saya lakukan ya, banyak banget amalan itu dari guru saya. Bahkan saya pernah itu diajak sama guru itu ya, 1 minggu kalau nggak salah itu, dari jam 2 pagi sampai subuh itu pernah diajak ibadah gitu, sampai saya kecapean banget, sampai saya sempat sakit tuh, ngedrop tuh tubuh saya tuh ya, karena kelelahan, capek, digembeng oleh guru saya. Enggak juga. Akhirnya pun dari banyak guru yang saya pelajari, saya dapat ijazah amalan dari mereka semuanya. Saya ambil kesimpulan ternyata yang bermasalah itu bukan amalannya, tapi pikiran saya dan hati saya. Nah disitulah saya fokus belajar, membaca buku, ikut seminar gitu ya, mendengarkan motivasi yang menyemangati diri lah, supaya mindset saya itu berubah. Bagaimana sih mindset orang kaya itu, bagaimana mindset sih agar kita tuh rezekinya mudah, bagaimana sih agar kita yakin, agar kita pasrah, agar kita ridho, itu saya pelajari teman-teman semuanya. Nah akhirnya pun pelan-pelan saya pelajarin, alhamdulillah saya amalkan, saya lakukan, mulai terbuka jalannya. Nah ada sih di beberapa video saya itu sudah saya jelaskan. Ya kalau ingin detailnya, ya sebenarnya dibilang nggak bisa detail sih, karena kan perjalanan itu kan panjang ya. Jadi saya singkat aja, ada sih perjalanan saya dalam menyelesaikan hutang itu ada saya tulis. Monggo kalau emang yang ingin tahu, ya nggak apa-apa, nanti saya share ya. WA aja saya nggak apa-apa, kan ada nomor saya. Itu teman-teman saya.
Yang pasti ini teman-teman ya, tobat, banyak tobat deh, banyak minta ampun sama Allah. Kemudian kalau perkara amalan udah deh, Anda jangan terlalu memaksakan diri. Ketika Anda nggak mampu mengamalkan banyak amalan, udah cukup amalan sederhana aja, nggak usah memberatkan, nggak usah pakai banyak-banyak amalan, tapi Anda istiqomah itu jauh luar biasa. Apa aja yang diamalkan ya? Tentunya pertama sholat 5 waktu dijaga, lengkapi qobliyah ba'diyahnya, kemudian sholat duha jangan tinggalkan. Saya alhamdulillah sampai hari itu sholat duha tuh paling dikit 2 rakaat. Kalau lagi senggang itu 6 rakaat gitu. Kemudian sholat taubat, ini harus, saran saya banyak banget sholat taubat teman-teman semua. Kemudian sholat hajat, kita kan punya hajat khusus supaya rezeki lancar, hutang lunas, ya kan, perbanyak sholat hajat. Kemudian sholat tahajud, ini sholat tahajud jangan tinggalin teman-teman. Ini benar-benar waktu yang sangat mustajab, benar-benar waktu yang benar-benar powerful lah untuk kita berdoa. Saya jelasin panjang, yang penting jangan tinggalin sholat tahajud, berdoa sama Allah. Gunakan malam itu setelah tahajud untuk merenung, berdoa, curhat sama Allah. Itu ya. Kemudian banyak istighfar, banyak istighfar ya. Satu hari itu jangan tinggal istighfar itu 100 kali. Nanti insya Allah ya di berikutnya, video berikutnya saya akan kasih beberapa amalan ya, amalan yang itu dari guru saya. Insya Allah amalan itu bisa memperkuat wadah batin. Sederhana sih amalannya, mungkin hanya sekitar setengah jam, ya mungkin 1 jam lah, untuk memperkuat wadah batin supaya kita yakin sama Allah, supaya kita ridho. Itu lengkap insya Allah nanti lain kali ya. Tuh banyak istighfar, kemudian sholawat jangan tinggal ya, minimal 100 kali lah. Terus baca Al-Waqi'ah, baca surah Yasin, kemudian baca surah Al-Mulk gitu. Terus sedekah, baca Quran juga jangan lupa. Kemudian yang sering saya lakukan itu di siang hari ya, sehari-hari itu saya banyak mendoakan orang teman-teman ya, sedekah juga gitu ya. Bahkan saya pernah sedekah 3 bulan gaji itu pernah ada. Nanti kalau Anda lihat tuh kisah saya ada di beberapa video saya lupa tuh judulnya apa. Itu ya, di setiap hari saya dalam menjalani aktivitas itu saya lebih banyak mendoakan orang. Maksudnya gini, ketika saya melihat lagi di jalan, saya lihat ada orang kok kayaknya susah banget, dia sedang jualan, sedang bersama anak, saya doakan dulu, ya Allah mudahkan rezekinya, ya Allah muliakan hidupnya, ya Allah lunaskan hutangnya. Saya doakan begitu selalu teman-teman semua. Nah kemudian saya tuh lebih banyak diam, saya nggak mau menceritakan masalah saya ke siapapun. Saya cukup ke Allah teman-teman semuanya. Jadi saya nikmatin semuanya, sepahit apapun ya memang begitulah, semuanya itu saya konversi ke dalam dosa saya. Saya nggak nyalahkan, walaupun sebenarnya saat itu ada beberapa masalah ya, sebab ya gara-gara teman dan lain sebagainya saya harus berutang, tapi saya nggak nyalahkan. Saya pokoknya berusaha total menyalahkan diri saya sendiri. Itulah saya minta ampun sama Allah, dan saya perbaiki ibadah, belajar yang bagus, kemudian memperbaiki pikiran saya, mindset saya gitu. Belajarlah pokoknya membaca buku. Tapi yang paling saya berpengaruh itu buku ini tentang belief. Belief itu artinya percaya. Makanya di video-video saya itu banyak membahas tentang ilmu yakin ya. Di sini tuh dibahas tentang ilmu yakin teman-teman di buku itu. Dan memang yakin itu ilmunya sangat dahsyat deh. Dan proses sampai hari ini pun saya tuh terus belajar. Bukan saya sudah langsung sepenuhnya yakin 100%, enggak teman-teman. Saya tetap belajar. Nah kira-kira itu deh, panjang sebenarnya ya kalau kita ceritakan cara saya menghadapin penagih hutang tuh panjang ya. Tapi paling tidak itulah yang saya lakukan, sholat taubat, pokoknya benar-benar taubat ke Allah, dan saya benar-benar full ke Allah Subhanahu Wa Taala ya, jalur langit. Dan saya tetap juga lakukan ikhtiar, bekerja, nemuin kawan gitu ya, cari-cari kerja-kerja tambahan, coba berbisnis, usaha kecil-kecilan itu tetap saya lakukan teman-teman semuanya. Itu ya, yang mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.